Oke, untuk hari ini kami dari Polres ND, khususnya dari Satuan Satreskrim, itu telah melakukan kegiatan rekonstruksi dari suatu perkara yang diduga kasus pembunuhan berencana. Adapun maksud dan tujuannya untuk rekonstruksi ini adalah agar kasus ini semakin terang benderang. Jadi hasil selama pemeriksaan selama ini yang awal mulanya gelap sama sekali, tidak ada saksi, tidak ada apa-apa, itu dari hasil pengumpulan kurang lebih 38 saksi dan keterangan ahli. Nah, itu semua dirangkum dalam kegiatan tadi, rekonstruksi tadi. Nah, nanti dari hasil rekonstruksi, hal-hal apa saja yang dikiranya masih ada kekurangan, dan itu akan dilengkapi oleh Satuan Satreskrim. Untuk pasal yang digunakan sendiri adalah pasal 340, subsidiar pasal 338, pasal 353 ayat 3, dan subsidiar lagi 351 ayat 3. Jadi memang pasal yang digunakan oleh kami adalah pasal yang cukup berlapis. Jangan sampai hitungannya kita antisipasi, jangan sampai ada kelemahan. Sedangkan untuk TSK-nya sendiri itu kurang lebih ada 3, yaitu atas nama alias Neo ataupun TN, King, dan juga yang ketiga adalah ZP. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti dari rekan-rekan bisa menanyakan langsung kepada Kasat Reskrim yang menangani. Silakan mungkin dari Pak Kasat Reskrim. Baik, terima kasih Bunda untuk waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan lebih detail. Seperti yang disampaikan Bapak Kapolres tadi, barusan kita sama-sama sudah melakukan rekonstruksi dengan 34 adegan. Jadi itu dari mulai tersangka TN menyiapkan barang, memesan barang. Jadi TN ini kemudian menyuruh tersangka JP untuk berangkat ke Surabaya menggunakan kapal Roro membeli barang. Barang ini berupa air keras. Kemudian barang tersebut diambil oleh tersangka TN dari tersangka JP setelah tiba di Pelabuhan ND, kemudian dibawa ke rumah dan diserahkan ke tersangka King. Tersangka King itu kaitannya dengan pelaksanaan. Jadi barang itu, air keras itu dibeli kurang lebih bulan 9, bulan 10 tahun 2019. Itu garis besar yang bisa kami sampaikan sampai pada hari kejadian di tanggal 16 Mei tahun 2020. Mungkin ada hal-hal yang mau rekan-rekan pertanyakan, kami persilakan. Satu-satu mungkin. Bagas, kira-kira mungkin apa motifnya sampai motif pembunuhan? Jadi tersangka TN dengan korban ini sudah berkenalan dari tahun 2017. Sudah berkenalan dekat dari tahun 2017. Kemudian tersangka TN dengan korban ini hubungannya dekat sekali. Korban sering diberi uang oleh tersangka TN. Jadi kurang lebih setelah hasil pemeriksaan kami, kurang lebih 45 juta korban itu menggunakan uang tersangka TN. Kemudian tersangka TN juga memberikan sertifikat tanah pada saat korban meminjam uang di Bank BRI, sehingga sertifikat tersebut dijadikan agunan, dijadikan jaminan oleh korban. Nah, namun di tahun 2019 awal begitu, korban mulai berkenalan dengan salah satu laki-laki atas nama
inisial W. Kemudian tersangka TN mulai tidak menyukai hubungan kedekatan antara korban dengan W, karena menurut keterangan TN sendiri, tersangka TN sendiri, bahwa hubungan antara tersangka TN dengan korban itu sudah seperti suami istri, sudah layaknya seperti suami istri. Memang mereka sama-sama perempuan, tetapi mereka sudah seperti suami istri hubungannya, sehingga pada saat ada hubungan yang lain dengan laki-laki, tersangka TN ini dia tidak menerima, dia sakit hati, dan juga korban pernah menjelek-jelekan tersangka TN juga. Nah, ini juga yang membuat dia menjadi sakit hati, tersulut dendam lah intinya. Tersangka TN ini akhirnya merencanakan untuk mencederai korban ini. Kira-kira begitu. Ada lagi? Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ini motif kan dilakukan oleh tersangka TN ini. Kira-kira berapa dalam hasil BAP itu, apa ada pembiayaan yang diberikan kepada 2 tersangka yang mengeksekusi di lapangan? Itu yang pertama. Yang kedua, dapat dipastikan ini antara tersangka dan korban menjalin hubungan sama jenis atau lesbian gitu. Baik. Diakui dalam hasil BAP. Iya, diakui. Jadi dari tersangka TN sendiri menjanjikan imbalan kepada eksekutor, dalam hal ini alias King atau HK, itu uang sejumlah kurang lebih 7 juta. Namun pada saat realisasinya setelah pelaksanaan eksekusi juga baru dikasih secara bertahap, diberikan secara bertahap oleh tersangka TN kepada tersangka HK itu hanya kurang lebih 4 juta. Kurang lebih 4 juta. Jadi belum diterima oleh tersangka HK secara keseluruhan sesuai yang dijanjikan sebelumnya. Terkait pertanyaan hubungan, apakah pasti bahwa mereka ada hubungan seks atau kelainan seks begitu ya, sesama jenis? Hasil pemeriksaan terhadap tersangka TN pengakuannya seperti itu. Untuk ketiga ini pasal yang dikenakan sama atau mungkin otak daripada ini dia? Karena ini tersangkanya ada 3, kita berkasnya nanti split. Jadi pasal yang kita kenakan sama 340, kita subsidiarkan dengan 338, kita subsidiarkan lagi dengan 353 ayat 3, ada lebih subsidiar lagi di 351 ayat 3. Kemudian kita junto pasal 55 ke pasal 1 ke 1, baru junto pasal 56 KUHP. Jadi memang berlapis. Jadi yang mana yang nanti dia tidak sanggupnya di situ, ada kena lagi di bawahnya. Kira-kira gambaran seperti itu. Jadi mereka 3 intinya tidak akan lepas. Ada lagi? Mungkin rekon tadi berapa TKP? Adegan. Ada 34 adegan. Dari awal pemesanan air keras tadi, mulai dari pelabuhan sampai kemudian di rumah para tersangka, karena rumah mereka berdekatan. Kemudian sampai tersangka HK memusnahkan sisa-sisa dari barang bukti. Nah, makanya barang bukti juga akhirnya kita tidak dapatkan karena memang langsung dimusnahkan. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Pekerjaan tersangka apa Pak? Kalau tersangka ini kan yang TN sendiri, dia sebagai penjual toge. Penjual toge, jadi beberapa orang di pasar itu termasuk pasar Senggol, semacam suppliernya lah dia ini. Jadi dia yang kasih ke para pedagang, para pelanggan, nanti mereka yang meneruskan menjual. Sembari dia juga menjual toge di pasar. Pasar Di Bongawani. Kalau untuk yang tersangka HK, dia sendiri ini buruh di pelabuhan. Buruh pelabuhan, biasa angkut semen begitu. satu lagi Pak. Jadi satunya ojek. Yang JP ini dia ojek. Yang eksekutor. Yang eksekutor HK. Yang eksekutor ini.
Kakak, buruh tadi. King. alias king, Buruh tadi ya. buruh pelabuhan. Tapi buruh lepas ya. Masing-masing bekas usianya berapa? TN berapa? Kalau TN sendiri 36 tahun, kalau HK ini 28 tahun, yang ini 40 tahun. Jadi Ada hubungan kekeluargaan antara para tersangka? yang ada hubungan kekeluargaan antara TN dengan HK. Mereka berdua ini masih sepupu. Ada lagi yang mau tanyain? Kurang lebih proses terungkapnya pelaku sampai tersangka itu kurang lebih 3 bulan ya. Persis kurang lebih 3 Ya. bulan. Karena kan kejadian 16 Mei 2020. Mungkin secara singkat Pak Kasat bisa gambarkan sedikit proses-proses selama ini sehingga membutuhkan waktu 3 bulan. Entah itu terbilang cepat atau itu terbilang agak lambat karena kesulitan ini atau apa? Ya. Ya, puji Tuhan, kasus ini menurut saya kasusnya sangat gelap. Kasusnya sangat gelap. Jadi 3 bulan itu bagi kami itu relatif sangat cepat. Dengan keterbatasan anggota, keterbatasan alat, kita bisa dikatakan agak cepat. Jadi kalau dibilang keluarga misalnya ini kok lambat sekali, sebenarnya tidak lambat. Proses berjalan, kita mencoba semaksimal mungkin. Nah, banyak yang kita libatkan juga. Saksi yang kita periksa sampai 38 orang. Ya kan? Dan ada beberapa kasus lain yang gelap juga memang agak sulit. Jadi rekan-rekan media juga harus memahami ini. Memang ini tidak gampang. Dan sampai saat ini juga kami masih agak-agak tidak percaya ini sudah terungkap. Karena kami berpikir ini memakan waktu bisa sampai 1 tahun atau 6 bulan. Seperti yang saya pernah sampaikan sama Patir Aven sebelumnya. Tapi berkat kerjasama rekan-rekan seluruh tim, baik dari Intel maupun dari Reskrim, kita ada tim gabungan yang dibentuk oleh Bapak Kapolres, tim gabungan Reskrim dan Intel. Akhirnya ini kasus terungkap. Puji Tuhan Pak Kapolres juga begitu memberikan dukungan yang penuh kepada kita selaku penyidik maupun penyelidik dalam hal pengungkapan kasus ini. Mungkin kira-kira begitu Pak. Ya. Tersangka diamankan di Polres. Di Polres. Terkait saksi Pak Kasat, saksi ahli apa saja? Kita ada 5 saksi ahli. Namun untuk ahli tersebut sementara kami cukup di teknik penyidikan saja, karena kalau kami gambarkan juga secara detail, khawatir kasus-kasus berikutnya kita agak kesulitan. Dari hasil rangkaian proses ini, apakah berpotensi ada tersangka baru atau baru ditemukan dalam proses? Dari hasil pemeriksaan kami secara keseluruhan kayaknya sudah berakhir di 3 tersangka ini. Sudah tidak ada lagi tersangka lain atau tersangka baru, sudah tidak ada lagi. Penuntasan BAP untuk 3 tersangka butuh waktu berapa lama Pak Kasat? Sebelum terungkap? Secepatnya kami akan kirim berkas tahap 1. Sambil kami tetap berkoordinasi dengan pihak JPU supaya berkas juga tidak lambat-lambat. Kami akan berkoordinasi terus. Tuntutan maksimalnya mungkin kalau sesuai pasal yang dikenakan, hukuman maksimalnya yang dikenakan. Hukuman mati. Kalau 340.